bukan hanya hamparan air biru yang luas, di balik kedalamannya tersimpan kehidupan yang menakjubkan. Salah satunya adalah makhluk purba yang udah ada dari zaman dinosaurus dan sampai sekarang masih berenang di lautan kita. Nah, hari ini kita bakal kenalan lebih dalam sama salah satu raksasa lautan yang paling luar biasa, yaitu penyu belimbing. Makhluk megah ini udah ada lebih dari 100 juta tahun. Itu waktu yang lama banget ya. Tapi yang bikin miris setelah berhasil melewati berbagai zaman, nasibnya sekarang justru ada di tangan kita dan bisa dibilang di ujung tanduk. Oke, sekarang kita kenalan lebih dekat sama si raksasa lautan ini. Yap, kamu gak salah dengar. 100 juta tahun. Coba bayangin deh, nenek moyang mereka itu berenang di lautan bareng dinosaurus. Makanya mereka ini sering disebut fosil hidup. Benar-benar warisan purba yang masih ada di zaman kita sekarang. Nama ilmiahnya keren loh, Dermocelis coreaceae, yang artinya penyu berkulit. Ciri khasnya sangat unik, tidak seperti penyu lain, ia tidak memiliki cangkang keras, karapasnya yang lunak terasa seperti kulit karet. Dengan gurat-gurat memanjang seperti buah belimbing, itulah mengapa ia dijuluki leatherback. Dan yang bikin dia spesial banget, dia ini satu-satunya spesies yang tersisa dari keluarganya, Dermocelidae. Jadi kalau dia sampai punah, ya udah hilang selamanya. Nggak ada kerabat dekatnya lagi. Terus, apa sih bedanya sama penyu yang lain? Kalau kita mikirin penyu kan, pasti kebayang cangkangnya yang keras banget. Lupakan itu semua. Penyu belimbing ini cangkangnya beda, lebih mirip kulit tebal yang lentur. Justru karena itulah dia jadi jagoan. Dia bisa jadi reptil perenang tercepat dan bisa tahan di air dingin. Tempat penyu lain nggak bakal sanggup didatangi. Mereka dikenal sebagai satwa dengan kewarganegaraan ganda karena melakukan migrasi transpasifik yang menakjubkan. Salah satu migrasi terjauh yang tercatat adalah seekor penyu belimbing betina dari Papua Barat yang berenang hingga ke Oregon, tepatnya di Amerika, menempuh jarak 20.558 km dalam waktu 647 hari. Sebuah rekor migrasi vertebrata laut yang sangat menakjubkan. Dia ini beneran raksasa lautan. Panjangnya ini bisa lebih dari 2 meter dan beratnya, wow, bisa sampai 700 kilo. Bisa dibayangin nggak, untuk ngasih makan badan sebesar itu, dia harus makan ubur-ubur sampai 200 kilogram setiap hari. Oke, jadi dia besar, dia kuno, tapi kenapa sih dia sepenting itu? Nah, ini bukan cuma soal nyelamatin satu spesies, tapi ini soal keseimbangan seluruh ekosistem laut. Pikirin deh, penyu belimbing ini kayak tukang kebun di lautan. Kerjanya apa aja? Pertama, dia ngontrol populasi ubur-ubur biar enggak meledak dan ngerusak populasi ikan. Terus cangkangnya itu bisa jadi rumah berjalan buat ratusan spesies lain yang numpang hidup. Bahkan saat dia bertelur di darat, sarangnya itu ikut nyuburin tanah di pesisir. Keren kan? Nah, kutipan ini ngejelasin semuanya dengan gamblang. Kalau nggak ada penyu belimbing, populasi ubur-ubur bisa jadi nggak terkendali. Ini bakal nimbulin efek domino yang rusak ekosistem dan ujung-ujungnya stok ikan yang kita konsumsi juga kena imbasnya. Tapi sayangnya perjalanan panjang si penjelajah kuno ini sekarang penuh banget sama rintangan. Dan yang menyedihkan, rintangan-rintangan itu kebanyakan datangnya dari kita, manusia. Ancaman itu ada di mana-mana, di darat dan di lautan. Mulai dari pemburuan liar secara ilegal, terus pantai tempat mereka bertelur hilang karena pembangunan, mereka juga sering gak sengaja ketangkap jaring ikan. Belum lagi perubahan iklim yang ubah suhu pasir sarang mereka. Dan salah satu yang paling parah, polusi plastik. Yuk kita bahas lebih dalam soal plastik ini. Kenapa? Karena ini contoh yang paling jelas banget gimana dunia modern kita tanpa sadar menciptakan jebakan maut buat mereka. Coba lihat ini. Buat kita, ini jelas kantong plastik. Tapi, di mata penyu belimbing,
Benda yang melayang-layang di air ini kelihatan persis kayak makanan favoritnya, ubur-ubur. Sebuah kesalahan kecil yang akibatnya bisa sangat fatal. Lebih dari 30%, ini angka yang bikin merinding loh. Artinya, sejak tahun 1968, lebih dari sepertiga penyu belimbing mati yang diperiksa di dalam perutnya ini ditemukan plastik. Sampah kita itu nyumbat pencernaan mereka, bikin mereka mati pelan-pelan dan kesakitan. Padahal ya tanpa ancaman dari kita pun hidup mereka itu udah perjuangan yang luar biasa berat. Coba lihat, dari 1.000 telur yang diletakkan mungkin hanya 1 ekor yang hidup sampai dewasa. Ini menunjukkan betapa setiap 1 ekor penyu dewasa itu sangat-sangat berharga buat kelestarian spesiesnya. Isu konservasi penyu belimbing dan ekosistemnya harus dikaitkan dengan prinsip kedua, etika lingkungan dari perspektif agama, manusia sebagai wakil Tuhan atau khalifah yang bertugas sebagai pengelola dan pemakmur bumi. Konsep khalifah bermakna tanggung jawab. Sebagai wakil Allah di muka bumi, manusia wajib memelihara dan menjaga alam semesta, bukan merusaknya. Melindungi dan merawat lingkungan, termasuk penyu belimbing dan habitatnya, adalah kewajiban setiap muslim dan bahkan menjadi tujuan utama syariah. Dalam Quran Surah Hud ayat 61, Allah berfirman, "Kepada kaum Samud, kami utus saudara mereka, Soleh. Dia berkata, 'Wahai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Dia telah menciptakanmu dari bumi atau tanah dan menjadikanmu pemakmurnya. Oleh karena itu, mohonlah ampunan kepadanya, kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat lagi maha memperkenankan doa hambanya.'" Makna ayat ini menegaskan bahwa Allah memberikan wewenang dan kemampuan kepada manusia untuk memakmurkan bumi. Apabila alam dirusak dan dieksploitasi tanpa mempertimbangkan upaya konservasi, hal itu menunjukkan rapuhnya keimanan dan dianggap sebagai kekufuran. Konservasi adalah implementasi iman. Selain itu, larangan membuat kerusakan adalah prinsip fundamental. Allah mengingatkan dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 56, "Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya. Dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik." Penyu belimbing adalah umat atau makhluk seperti kita, dan perlakukanlah yang wajar terhadap mereka adalah tuntutan etis. MUI juga mengeluarkan fatwa yang menegaskan bahwa membunuh satwa langka adalah haram dan melestarikannya adalah bagian dari ibadah. Eits, tapi jangan pesimis dulu. Di tengah semua kabar buruk ancaman terhadap penyu belimbing, masih ada harapan. Ada banyak orang dan komunitas yang berjuang mati-matian buat nyelamatin mereka. Yuk kita lihat. Kita lihat contoh sukses di Kostika. Dulu perburuan telur di sana parah banget. Terus mereka bikin Taman Nasional Laut Las Baulas buat ngelindungin pantai tempat penyu bertelur. Dan bagian terbaiknya, para mantan pemburu telur itu dilatih ulang jadi pemandu ekowisata. Mereka yang tadinya ngambilin telur, sekarang jadi garda terdepan yang lindungin penyu. Keren banget kan? Kisah-kisah inspiratif kayak gitu juga ada di negara kita loh. Indonesia ini kan salah satu rumah terpenting bagi penyu belimbing. Di Indonesia, kuncinya adalah kolaborasi. Ada yang namanya Rencana Aksi Nasional, semacam peta jalan buat penyelamatan penyu. Mereka bahkan pakai teknologi canggih loh, kayak data genetik buat melacak rute perjalanan penyu. Tujuannya supaya bisa dibuat koridor biru atau jalur aman di laut di mana penyu bisa berenang bebas tanpa takut kena jaring ikan atau lalu lintas kapal. Nah, dari semua cerita tadi, pada akhirnya kembali ke kita. Coba kita renungkan bareng-bareng. Makhluk ini selamat dari hantaman asteroid yang bikin dinosaurus punah. Pertanyaannya sekarang, bisakah dia selamat dari kita? Ironis ya, makhluk setangguh itu ancaman terbesarnya justru datang dari kita. Kisah penyu belimbing ini belum selesai. Akhirnya bakal jadi cerita sedih tentang kepunahan atau cerita hebat tentang penyelamatan.
Jawabannya ada di tindakan kita semua, mulai dari sekarang. Mulailah dari hal kecil, tolak sedotan plastik atau sampah plastik, ikut bersih pantai, dan ajarkan anak-anak untuk mencintai lautan. Karena penyelamatan penyu berarti menyelamatkan masa depan kita. Mari kita jaga laut karena laut menjaga kita. Terima kasih. Salam lestari, salam konservasi.